Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulilladzi anzala al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi balagha risalah wa adda al-amanah wa nasara al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih. Allahumma salli wa sallim wa karim ala asrafil anbiya'i wal mursalin وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Alhamdulillah wa syukurillah jamaah yang dimuliakan Allah. Puji dan puji hanya milik Allah. Kepadanya kita menyembah dan kepadanya kita memohon pertolongan. Tentu bersyukur menjadi uh, setiap pagi kita alhamdulillah bisa Allah bimbing, Allah karuniakan satu waktu yang dimanfaatkan untuk hadir dalam majlis ilmu. Tentu kita bersyukur atas semua nikmat ini. Selain nikmat kesehatan juga nikmat waktu luang, nikmat banyak yang Allah berikan untuk kita semua, yang mudah-mudahan dengan nikmat Allah inilah kita makin bersyukur atas semua nikmat ini dan menjadikan kita terus istiqamah dalam kebaikan. Wabil khusus di bulan Sya'ban ini, di hari-hari menjelang Ramadan, tentu kita harus mempersiapkan diri bekal hingga kita menjadi orang-orang yang beruntung ketika berada dalam bulan Ramadan. Salawat dan salam tentu senantiasa kita aturkan kepada Nabi kita baginda Rasulullah SAW, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya, justru juga para salafus saleh ya, dari kalangan tabi'in, dan tentu kita mudah-mudahan termasuk umatnya juga yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sahabatku yang dimuliakan Allah, di pagi ini alhamdulillah kita kembali berjumpa lagi dalam kajian Sirah Nabawiyah bersama guru kita Ustaz Sarf Hidayat LC, yang di pagi ini kita akan membahas sebuah tema bagaimana Rasulullah SAW menjalani hari-harinya, wabil khusus di bulan Sya'ban ini. Dan tentu teladan Rasulullah yang kita ikuti, bagaimana Rasulullah mengajar kepada kita untuk melewati hari-hari menjelang Ramadan. Dan di bulan Sya'ban menjadi bulan yang penting, yang kata Rasulullah SAW, sekali orang melupakan bulan yang diapit, bulan utama yaitu Rajab itu yang bulan haram, dan Ramadan bulan mulia, bulan suci Ramadan, bulan penuh berkah, bulan turunnya Al-Quran. Dan sungguh bulan Sya'ban tidak sedikit juga keutamaannya yang harus kita pahami. Dan di bulan inilah yang kita pahami, yang kita belajar dari banyak kisah-kisah sirah Nabi SAW. Dan salah satunya yang bisa kita eh, ketahui adalah tentang turunnya ayat tentang salawat ya, dalam surat Al-Ahzab ayat 56, yang Allah menyuruh kita, Inna Allah wa malaikatahu yusholluna ala nabi, bahwa sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita bersalam. Maka kita diperintahkan untuk bersolawat kepada Nabi kita bersolawat. Dan karena itulah sebagian ulama menganjurkan untuk memperbanyak salawat di bulan Sya'ban ini. Dan tentu banyak amal ibadah yang lainnya yang insya Allah akan dijelaskan oleh guru kita Ustaz Sarif Hidayat, bagaimana kita memanfaatkan waktu kita yang tersisa menjelang Ramadan, yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita ke bulan Ramadan, bulan ampunan, bulan turunnya Al-Quran, bulan yang di sana Allah bukakan pintu-pintu surga, dan mudah-mudahan jadi uh, bulan yang memperberat amal kita, karena di bulan Ramadan tentu fadilahnya begitu banyak ya, amal-amal soleh Allah lipat gandakan pahalanya. Dan alhamdulillah Ustaz Sarif sudah juga bergabung bersama kita. Assalamualaikum Ustaz, sudah standby? Baik, sambil menunggu beliau nampaknya sedang bersiap-siap ya. Baik jamaah yang Allah, alhamdulillah kita bersyukur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alhamdulillah. Hamis. Bagaimana sehat-sehat? Alhamdulillah, sekarang udah sehat, insya Allah. Insya Allah. Jadi beberapa waktu, Jamaah semuanya gimana? Sehat semua ya? alhamdulillah, syukurlah. Alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Baik, nih nampaknya memang saya dapat kabar telat nih dari Ustaz Sarif nih. Beliau sempat sakit dan dirawat sampai 3 hari ya Ustaz ya. Jadi Iya.
Beliau adem-adem aja nih ngabarin kita, nah, beliau kita ingin mendoakan. Insya Allah, mudah-mudahan sehat selalu Ustaz ya. Alhamdulillah, insya Allah. Amin. Baik, saat kita akan membahas sebuah tema penting, apalagi ini kita masih berada di bulan Sya'ban ya, ini hampir menjelang pertengahan Sya'ban ya, nisfu Sya'ban atau pertengahan bulan Sya'ban yang tentu kita harus paham banyak hal yang perlu kita ketahui, sebagaimana yang sudah dicontohkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah melewati hari-harinya di bulan Sya'ban, ini hal yang sangat penting yang mudah-mudahan dengan wasilah amal soleh yang kita lakukan di bulan Sya'ban ini Allah sampaikan kita ke Ramadan. Amin amin amin. Saya persilakan Ustaz. Mangga Baik, Fadhilatul Masykur. terima kasih Pak Horis atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi Videonya wabarakatuh. bisa masih off ya Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Hadirin sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah. Alhamdulillah dengan kudrah dan irodah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita semua masih diberikan satu kesempatan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah, dan sebagai bentuk rasa syukur kita, marilah kita isi hari-hari kita dengan amaliyah yang biasa kita lakukan, karena tidak ada kenikmatan hidup kecuali dalam pangkuan Islam. Tidak ada kenikmatan bermuamalah serta ibadah kecuali dalam pangkuan Islam. Islam yang secara ajaran sudah paripurna dan sempurna, yang perlu kita laksanakan pada kesempatan ini dan seterusnya adalah bagaimana kita mengimplementasikan ketaatan kita sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik ikhwatu iman, sahabat-sahabat MKI yang dirahmati Allah, sebagaimana yang disampaikan Pak Holis, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika memasuki bulan Sya'ban, apa yang beliau biasa lakukan, dan ada peristiwa apa di bulan Sya'ban ini. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwa setelah bulan Sya'ban ini kita akan masuk kepada Ramadan. Maka ketika masuk bulan Sya'ban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membiasakan diri untuk senantiasa melaksanakan puasa sunnah. Jadi tidak bulan Sya'ban ini dijadikan ajang sebagai pemanasan begitu. Pemanasan untuk melaksanakan amalan-amalan sunnah. Dan ketika amalan-amalan sunnah ini sudah dilaksanakan dengan terbiasa, maka ketika masuk pada bulan Ramadan ini sudah siap begitu. Nah, namun pada tatanan praktek, ketika masuk bulan Ramadan, orang-orang ini atau kebanyakan manusia, sebagaimana kita ketahui di masyarakat pada umumnya, hanya melaksanakan atau meramaikan bulan Ramadan saja. Selepas bulan Ramadan berhenti. Kita tahu di setiap masjid itu pasti akan semarak dan ramai melaksanakan sholat tarawih. Begitu berpisah dengan Ramadan selesai tarawihnya. Nah, bagaimana kita supaya menjadi hamba yang senantiasa melaksanakan amalan-amalan sunnah
tidak hanya melaksanakan amalan sunnah di bulan Ramadan saja, tapi ada efek dari pembelajaran di bulan Ramadan. Maka gerbang awalnya adalah di bulan Sya'ban ini untuk melakukan pembelajaran. Ketika kita masuk bulan Ramadan, kita sudah siap. Atau istilah lain, bulan Sya'ban ini pengikat amalan-amalan Ramadan. Contoh, kalau kita melaksanakan sholat wajib, maka ada amalan-amalan sunnah sebagai pengikatnya. Itulah disebut dengan sholat sunat rawatib. Yang wajibnya itu sholat duhur, tapi qobliyah dan ba'diyah duhur itu pengikatnya atau penyempurna. Itu disebut rawatib. Begitupun di bulan Ramadan, puasa di bulan Ramadan itu wajib. Maka pengikatnya atau rawatibnya adalah di bulan Sya'ban ini. Sebagaimana Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diceritakan, zalika sahru yaghfulun nas anhu baina Rajab wa Ramadan wa huwa sahru tarfa'u fihi al-amal ila rabbil alamin fa uhibbu ayarfa'u amali wa ana shaimun. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana manusia mulai lalai, yaitu di antara bulan Rajab dan Ramadan. Kan kadang kita suka berkeluh kesah, sebentar lagi puasa, nanti mah kita nggak akan botram siang-siang gitu, nanti mah kita nggak akan dengan tetangga gitu kan, saling tukar makanan. Yang perlu yang seringkali diperhatikan itu adalah bagaimana kita melewatkan waktu-waktu botram, makan bareng, kemudian ngeliwat bareng. Tapi kita tidak pernah memperhatikan bagaimana ketika kita masuk di bulan Ramadan ini diisi dengan kualitas amal soleh yang meningkat karena kita udah dididik di bulan Sya'ban ini. Nah, kata Rasulullah, bulan Sya'ban itu adalah bulan di mana manusia mulai lalai di antara bulan Rajab dan Ramadan. Bulan tersebut adalah bulan dinaikannya berbagai amalan kepada Allah, Rabbu semesta alam. Oleh karena itu, aku amatlah suka untuk berpuasa ketika amalanku dinaikkan, kata Rasulullah. Jadi, ketika masuk bulan Sya'ban ini, kualitas amalan sunnah, salah satunya adalah puasa sunnah, ditingkatkan. Yang tadinya enggak puasa Senin Kemis, diusahakan puasa Senin Kemis. Yang tadinya tidak pernah puasa Ayamul Bid, puasa pertengahan bulan, itu ditingkatkan, dibiasakan. Supaya ketika kita masuk kepada bulan Ramadan ini, amal ibadah yang spesifik yaitu puasa di bulan Ramadan, kita tidak sok, terbiasa. Nah, kemudian di bulan Sya'ban ini ada peristiwa penting. Peristiwa penting yang menjadi tonggak sejarah ketika Rasulullah berdoa kepada Allah supaya arah kiblat dipindahkan. Karena ketika Rasulullah sholat menghadap ke Baitul Maqdis itu kan diolok-olok ya, diejek sama orang Yahudi. Kalau gitu mah sama aja dengan kita gitu. Maka Rasulullah berdoa kepada Allah supaya arah kiblat dipindahkan ke Ka'bah.
yang tadinya ke Baitul Maqdis. Ketika Rasulullah berdoa, sangat lama doa itu diijabah oleh Allah. Dalam satu riwayat, ketika Rasulullah berdoa, 14 bulan kemudian baru dijawab, baru diijabah. Dalam sejarah yang lain, 16 bulan. Nah, kemudian pada bulan Sya'ban inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan oleh Allah untuk merubah arah kiblatnya dari yang tadinya ke Baitul Maqdis menjadi ke Masjidil Haram. Itu di bulan Sya'ban, peristiwa pentingnya. Nah, kemudian peristiwa kedua adalah turunnya ayat yang berkaitan dengan sholawat. Sahabat Bashir bin Sa'ad menghadap Rasulullah ketika turun ayat Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-Ahzab 59. Ketika turun ayat ini, maka sahabat Bashir bin Sa'ad menghadap Rasulullah dan bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, qad amaranallahu an nusalli 'alaika." Sungguh Allah telah memerintahkan kepada kita semua untuk mengucapkan sholawat kepada Anda. Fakaifa nusalli 'alaika? Ajarkan kepada kami bagaimana caranya kami mengucapkan sholawat kepada Anda. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada waktu itu tidak langsung menjawab. Diam sejenak. Diamnya Rasul pada waktu itu bukan berarti tidak mau menjawab, tapi Rasulullah menunggu wahyu dari Allah. Wa ma yantiqu hawa in huwa illa wahyu yuha. Ucapan beliau, jawaban beliau adalah wahyu. Menunggu. Nah, kemudian Rasulullah bangun, menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh sahabat Bashir bin Sa'ad. Ucapkanlah oleh kamu, ucapkanlah oleh kalian, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, fil alamina innaka hamidum majid. Dan seterusnya. Sebagaimana sholawat yang biasa kita baca di waktu sholat. Nah, ini adalah peristiwa penting tercatat dalam sejarah bahwa turunnya ayat yang berkaitan dengan sholawat itu di bulan Sya'ban. Kemudian berpindahnya arah kiblat setelah Rasulullah berdoa 14 bulan lamanya, doa itu baru dijawab oleh Allah. Berpindah arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram juga terjadi di bulan Sya'ban. Itu adalah dua peristiwa penting yang tercatat dalam sejarah. Nah, kemudian bagaimana kita mengisi bulan Sya'ban ini dengan amalan-amalan yang akan mengantarkan kita menjadi kun Ramadhanian, menjadi hamba kun robanian, menjadi hamba yang nurut, menjadi hamba yang senantiasa melaksanakan
apa yang diperintahkan oleh Robnya, taat. Seringkali kita mendapati ketika lewat Sa'ban masuk Ramadan, ungkapan kun robanian, walatakun Ramadanian ini nyata. Jadilah kalian sebagai penghamba Tuhan. Artinya orang yang taat terhadap Robnya. Mau ada Ramadan ataupun tidak ada Ramadan, tetap dia konsisten melaksanakan amal soleh baik yang wajib ataupun yang sunnah. Tapi kemudian, walatakun Ramadanian. Dan janganlah kalian menjadi penghamba Ramadan yang melaksanakan amal soleh, amal sunnah itu 1 tahun sekali. Apakah tidak salah ketika kita melaksanakan sholat sunat, tarawih, kemudian tilawah Al-Quran? Tidak salah. Itu semuanya amal soleh yang kita lakukan. Tapi manusia terbaik adalah amalnya bukan tahunan. Kan kita seringkali melihat kondisi di masyarakat, dan itu nyata. Ketika bulan Ramadan ini meningkat amal soleh. Bukan hanya amal soleh yang meningkat, amal salah pun meningkat. Kemudian bisnis secara ekonomi meningkat juga. Karena banyak pedagang-pedagang yang tadinya tidak berjualan kolak, kurma, ataupun minuman-minuman segar, itu akan muncul di bulan Ramadan. Yahdur fi Ramadan fi kulli sanah al-wahidah. Jadi 1 tahun sekali itu muncul. Dan itu bukan hanya terjadi di Indonesia saja, bahkan di negara-negara Arab pun yang tadinya makanan ini tidak muncul di luar bulan Ramadan, di Ramadan ini berbagai makanan, berbagai aneka makanan, aneka minuman itu muncul semua. Nah, orang lebih sibuk ke sisi itu. Sementara pesan penting yang ada di bulan Ramadan itu tidak diisi. Nah, itu semua bisa kita lakukan, bisa kita gapai, bisa kita raih kalau kita sudah membiasakan amalan-amalan sunnah di bulan Sa'ban. Ketika masuk ke bulan Ramadan, kita sudah siap. Nah, pertanyaannya, sudahkah kita mencarger amal soleh kita di bulan Sa'ban ini? Atau sampai mana kita melaksanakan amalan-amalan sunnah di bulan Sa'ban ini? Apakah ketika kita sholat wajib, kemudian pengikat sholat wajib atau yang disebut dengan rawatibnya, bolong-bolong, atau konsisten kita lakukan? Nah, ini menjadi pertanda bahwa ketika Rasulullah memasuki bulan Sa'ban ini, maka Rasulullah meningkatkan kualitas ibadah sunnahnya. Nah, pertanyaannya, sudah sampai mana kira-kira kita mengisi bulan Sa'ban ini? Terkadang kita itu menjadi orang yang tertipu. Di bulan Sa'ban ini orang melaksanakan amalan ini, kita ikut tanpa ada sebuah kajian yang menyeluruh. Padahal peristiwa penting atau pesan penting di bulan Sa'ban adalah bagaimana kita mengimplementasikan ayat yang berkaitan dengan sholawat. Sudah barang tentu
Sholawat di sini berarti bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan sunnah, bagaimana kita mengkaji hadis-hadis Nabi, bagaimana kita meneladani apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, ajarkan, amalkan di bulan Sa'ban ini. Jadi makna daripada Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi shallu alaihi wasallimu taslima. Kalau malaikat mengucapkan sholawat kepada Nabi adalah salam penghormatan, mengagungkan, memuliakan. Tinggal bagaimana kita mengucapkan sholawat kepada Nabi, apakah hanya dengan ungkapan Sallallahu ala Muhammad dan seterusnya. Tapi poin penting yang perlu kita garis bawahi adalah bagaimana kita mengamalkan amalan-amalan sunnah yang Rasulullah sampaikan. Bagaimana kita mengimplementasikan puasa sunnah, Senin Kemisnya, Ayamul Bidnya, puasa pertengahan bulan selama 3 hari, atau puasa Daudnya sebagai puasa terbaik. Itu adalah lebih penting dari sekedar kita melantunkan Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Dari hanya sekedar mengumandangkan itu. Bagaimana pengikat rawatibnya kita laksanakan supaya masuk kepada gerbang Ramadan ini kita benar-benar sudah siap. Nah, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, bagaimana kita mengisi bulan Sa'ban ini karena kita masih masuk pertengahan Sa'ban. Dalam sebuah hadis, saking pentingnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi Sa'ban ini dengan puasa-puasa sunnah. Rasulullah mengatakan, "Kana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yasumu hatta taqulu la yuftiru." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa sampai kami katakan bahwa beliau tidak berbuka. Wa yuftiru hatta taqulu la yasumu. Beliau pun berbuka sampai kami katakan beliau tidak berpuasa. Fama ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istakmala siyama sahri illa Ramadan wa ma ra'aituhu aksaru siyaman minhu fi Sa'ban. Aku tidak pernah sama sekali melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa secara sempurna sebulan penuh selain pada bulan Ramadan, dan aku pun tidak pernah melihat beliau berpuasa lebih banyak daripada puasa di bulan Sa'ban. Artinya, Rasulullah kalau masuk bulan Sa'ban, itu diisi dengan puasa-puasa sunnah. Untuk melatih bagaimana ketika kita masuk Ramadan itu sudah siap. Nah, itu juga bagian mengimplementasikan pesan surat Al-Ahzab 59. Mengamalkan sholawat. Kemudian dalam hadis selanjutnya, lam yakunin Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu sahru aksaru fi min Sa'ban. Fa innahu kana yasumu Sa'ban kulluhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak biasa berpuasa pada bulan yang lebih banyak dari bulan Sa'ban. Artinya Sa'ban ini diperhatikan oleh Rasulullah. Baik puasanya ataupun amalan-amalan yang lainnya. Bahkan satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau bangun untuk sholat malam, wa aiqadha ahla, membangunkan keluarganya.
Ibu Aisyah dibangunkan, diingetin tentang sholat malam. Kemudian, kana yasumu Sya'ban kulluhu. Nabi SAW senantiasa berpuasa penuh pada bulan Sya'ban. Berpuasa penuh atau kana yasumu kulluhu, yang dimaksud berpuasa penuh di sini adalah diisi dengan puasa sunnah. Bukan arti satu bulan Sya'ban ini puasa yang dimaksud dengan kulluhu, karena puasa penuh di satu bulan itu adalah Ramadan. Ini menandakan bahwa Sya'ban ini sangat penting untuk dijadikan sebagai pembelajaran untuk menyambut Ramadan. Maka di masyarakat sudah ada atau terkenal istilah tarhib Ramadan, menyambut datangnya bulan Ramadan. Nah, diisi dengan kegiatan-kegiatan yang akan melahirkan pahala. Nah, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, itu adalah beberapa peristiwa penting yang terjadi di bulan Sya'ban. Secara ringkas, berpindahnya arah kiblat terjadi di bulan Sya'ban, kemudian turunnya ayat yang berkaitan dengan sholawat itu di bulan Sya'ban, kemudian diangkatnya amal itu juga di bulan Sya'ban. Nah, Rasulullah mengajarkan kepada kita, isilah bulan Sya'ban ini dengan amalan-amalan sunnah untuk persiapan menyambut bulan suci Ramadan. Supaya apa? Supaya ketika datang bulan Ramadan, kita sudah siap mengisi bulan Ramadan itu dengan amalan-amalan sunnah. Karena amalan-amalan wajib kita laksanakan, cuman kita isi, kita ikat. Amalan-amalan wajib itu dengan amalan-amalan sunnah yang biasa kita lakukan, karena kita sudah latihan di bulan Sya'ban. Baik, sahabat-sahabat MK yang dirahmati Allah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, dan insya Allah kita kembangkan dalam sesi dialog, mungkin gitu Pak Olis ya. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Insyaallah, tabarakallah, jazakallah khairan, Ustaz Sarif. Tadi sudah membahas tentang beberapa keistimewaan bulan Sya'ban ya, dan dalam hadis lain disebutkan bulan Sya'ban disebutkan syahrun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan ternyata rahasianya apa? Tadi disebutkan karena salah satu ayat yang berkaitan dengan salawat, yaitu dalam Al-Ahzab ayat 56 ini ternyata diturunkan di bulan Sya'ban. Jadi kenapa Rasulullah SAW menyebutnya sebagai syahrul Nabi SAW, sahri kata Nabi. Kalau bulan Rajab disebut sahrullah, kalau Sya'ban syahri, bulan, kemudian Ramadan disebut dengan syahrul kaum muslimin, syahrul ummati kata Nabi SAW. Baik, alhamdulillah, syukurlah, mari kita sama-sama manfaatkan sisa waktu untuk mungkin bertanya, ada yang ingin sharing, silakan, tentang berkaitan dengan bagaimana keistimewaan Sya'ban dan apa yang harus kita lakukan sebagaimana yang dicontohkan oleh Rasulullah ketika masuk bulan Sya'ban ini. Dan tadi sudah dijelaskan Rasulullah begitu melewati hari-harinya dengan puasa gitu ya Ustaz ya. Dan ternyata ada rahasianya dalam hadis Nabi tadi yang disebutkan oleh guru kita Ustaz Sarip, dan juga saya share di grup. Ternyata di bulan Sya'ban termasuk bulan diangkatnya amal-amal kita. Jadi ketika Rasulullah kemudian mengatakan, bersabda, saya ingin ketika amal-amalku diangkat ke langit ini, kemudian aku dalam keadaan berpuasa. Mudah-mudahan inilah salah satu ikhtiar kita hingga Allah catatkan kita sebagai orang yang diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah, dengan cara salah satunya dengan tadi ketika amal diangkat kemudian kita dalam keadaan berpuasa.
Tentu itu harapan kita semuanya. Silakan yang ingin sharing atau bertanya. Dan saya pernah membaca satu artikel tentang eh, ternyata Sya'ban itu disebut juga dengan bulan ajal itu ya. Bulan ditetapkannya ajal manusia gitu ya. Walaupun tentu di Lauh Mahfuz sudah ditetapkan umur kita ya, kapan meninggalnya, tapi ada sebuah penetapan atau penampakan penguatan kembali kenapa disebut dengan bulan ajal karena itu menurut para ulama yang saya baca juga dalam tafsir At-Tabari. Eh, Ternyata Sya'ban itulah yang kemudian Allah menampakkan kembali, mempertegas kembali tentang ajal manusia gitu Ustaz. Ini apa gimana Ustaz tentang masalah bahwa Sya'ban itu disebut dengan bulan Ya, ajal. terkait dengan apa yang Pak Holi sampaikan tadi, memang betul bahwa semuanya sudah tertulis payuktabu fi batni ummi. Artinya di Lauhil Mahfud sudah ditentukan bahwa si A begini, 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 si B begini, 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 begini. Tapi kemudian di bulan Sya'ban juga itu ditetapkannya segala sesuatu. Ini menandakan bahwa hanya untuk menegaskan, kalau dalam istilah lugawi bahasa itu sebagai taukid, untuk menegaskan seseorang bahwa seperti inilah apa yang Allah sampaikan dulu gitu. Nah, kemudian ini menjadi polemik, menjadi sebuah perdebatan panjang yang tidak pernah ada ujungnya. Kalau begitu, Allah berbohong dong. Kan udah ditetapkan di Lauhil Mahfud. Kemudian kok di bulan Sa'ban ditetapkan lagi? Nah, poin pentingnya bukan seperti itu. Poin pentingnya adalah hanya untuk mengingatkan dan menegaskan saja bahwa apa yang telah ditetapkan itu benar-benar akan terjadi. Begitu. Nah, kemudian di bulan Sa'ban juga, tadi saya sebutkan, turfa'ul a'mal, diangkatnya segala amal yang kita lakukan di hadapan Allah. Singkat cerita, malaikat itu kan akan datang di waktu subuh, kemudian pergantian malaikat di waktu asar. Ayatnya, hafidu ala sholati wa sholawatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Malaikat itu akan datang di waktu subuh. Ya Allah, aku datang di waktu subuh, hambamu sedang sholat. Kemudian pergantian malaikat terjadi di waktu asar. Ya Allah, aku tinggalkan hambamu, dan ketika aku tinggalkan hambamu sedang ibadah, sedang sholat asar. Nah, terkait dengan peristiwa melaporkan amal, malaikat yang ditugaskan Allah mendampingi kita akan melaporkan setiap amal yang kita kerjakan. Namun kemudian di bulan Sa'ban ini, setiap amal soleh yang dikerjakan sebelum Sa'ban itu semuanya akan diangkat oleh Allah, kata Rasulullah, dan aku ingin ketika amal-amalku diangkat ini, aku dalam keadaan sahur. Nah, artinya bahwa di bulan Sa'ban inilah Rasulullah senantiasa meningkatkan kualitas ibadah sunnahnya dan ingin mengajarkan kepada kita sebagai umatnya untuk meneladani apa yang pernah disampaikan Rasulullah. Ketika kita sampai pada bulan Ramadan, kita sudah siap segalanya. Jadi, kembali lagi kepada yang tadi, Sa'ban juga ditetapkan sebagai pengingat, sebagai penegasan ulang bahwa setiap apa yang terjadi pada manusia itu benar-benar akan terjadi, sekalipun itu sudah dicatat di Lauhul Mahfuz. Itu mungkin Pak Oli. Ya, betul, berarti memang sangat penting ya ketika kita mendawamkan berpuasa sunnah di bulan Sya'ban sebagaimana Rasulullah hampir hari-harinya dilalui dengan berpuasa sebagaimana tadi diriwayatkan dalam hadis. Maka memang ini persiapannya
Dan saya baca juga Iya, ini, iya. ternyata yang menarik sebenarnya tentang bulan Sya'ban ini, kan tadi ada banyak peristiwa ya, ketika tadi perpindahan arah kiblat salah satunya tadi ya. Dan Iya. saya membaca sebuah riwayat juga yang memang para sahabat itu mensibukkan diri untuk membaca Quran ini di bulan Sya'ban. Jadi ada nama lain sebenarnya selain Bang Ramadan itu Syahrul Quran, karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan, tapi ternyata Sya'ban ini menurut riwayat juga disebut dengan Syahrul Quran karena para sahabat Nabi ini begitu apa namanya lebih gigih gitu ya untuk membaca Al-Quran, menghatamkan Mhm. Quran gitu ya. Ini saya baca sebuah riwayat itu, Ustaz. Ya, jadi ketika Rasulullah SAW mengimplementasikan eh, apa yang diperintahkan Allah, terutama di bulan Sa'ban ini, maka para sahabat berlomba-lomba mengikuti apa yang Rasulullah kerjakan. Karena ada sebuah perintah dalam Al-Quran ataupun hadis Nabi, nah kemudian ada fi'liyah, ada pekerjaan yang biasa dikerjakan oleh Rasulullah. Kan begitu. Setiap hadis, setiap ayat yang sifatnya amr, perintah, itu ada yang menunjukkan kepada wajib, ada yang menunjukkan kepada sunnah. Setiap perintah, baik yang ada dalam Al-Quran ataupun dalam Al-Hadis, larangan, itu ada yang menunjukkan kepada haram, ada yang menunjukkan kepada makruh dan sebagainya. Tapi kemudian di bulan Sa'ban ini Rasulullah lebih banyak fi'liyahnya atau berkaitan dengan sunnah-sunnah yang dilaksanakan dalam bentuk puasa sunnah, baca Quran, dan lain-lain. Maka para sahabat menyibukkan dan mempersiapkan diri untuk mengisi Sa'ban ini dengan amal-amal soleh sebagai persiapan menuju Ramadan, dan di Ramadan inilah kita tidak meraba-raba lagi begitu. Jadi Ramadan itu sudah siap. Nah kita mah hanya sibuk gitu ya menyiapkan kira-kira besok sahur makan sahur dengan apa ya? Kira-kira besok puasa buka itu menunya apa ya gitu. Kita tidak bikin target khusus. Kalau misalkan Rasulullah SAW dia tadarus Al-Quran ditemanin sama malaikat, wa yudarisun Al-Quran gitu kan. Targetnya berapa kali hatam sih kita? Kemudian target harian kita, infak, sodakoh, dan lain-lain itu berapa? Nah bahkan Rasulullah pernah mengatakan begini, roja'na ila jihadil asgor ila jihadil akbar. Kita sudah pulang dari sebuah jihad yang kecil dan akan menuju kepada jihad yang besar. Para sahabat bingung kan, kok Rasulullah mengatakan seperti ini, padahal jihad terbesar itu adalah mengangkat senjata di medan perang, nyawa taruhannya. Kan peristiwa itu terjadi ketika Rasulullah pulang dari perang Badar. Nah, kemudian kita akan masuk kepada jihad yang paling besar. Para sahabat bingung. Ternyata berperang, mengangkat senjata di Badar itu hanya jihad asgor, yang paling kecil. Karena jihad akbar itu adalah mengendalikan hawa nafsu kita. Yaitu di bulan Ramadan ini, hawa nafsu kita ditata sesuai porsinya. Artinya apa? Bahwa persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan Sa'ban ini sudah sip, terutama yang berkaitan dengan puasa. Bagaimana kualitas puasa kita di bulan Ramadan ini bisa diikat dengan rawatib-rawatib yang lain. Misalkan baca Qur'annya,
sholat sunnahnya, ataupun amalan-amalan soleh yang menunjukkan atau mengikat kepada puasa Ramadan, infak, sedekah, dan yang lain-lain. Itu mungkin Pak Holis. Baik. Dan ini kalau saya baca di kalender ya, saya lihat kalender ini apa namanya Ayyamul Bid ini jatuh di tanggal 1 Februari nih, hari Sabtu, hari Ahad besok. Gimana Pak Holis? Jadi kalau saya baca di kalender saat Ya, Ayyamul Bidah ya, puasa putih atau puasa di nah tengah ya ya. bulan ini ternyata jatuh di tanggal 1 Februari, 1, 2, dan 3 tentunya. Jadi 3 hari di bulan Syaban ini untuk berpuasa Ayyamul Bidah, silakan ya, mungkin untuk dicatat nih, untuk diagendakan di bulan ini ternyata jatuh pada tanggal Februari ya, bulan depan nih. 1 Februari, 2 Februari, 3 Februari ini jatuh bertepatan dengan 13, 14, 15 Sya'ban. Dan tentu di 15 Sya'ban ini kan ada satu istilah nisfu Sya'ban misalnya. Ya, ini gimana, apakah karena masih banyak sekali yang bertanya ya, apa amalan di nisfu Sya'ban gitu kan ya. Apa yang harus dilakukan di malam-malam nisfu Sya'ban ini, apakah bagaimana contoh yang dilakukan oleh Rasulullah dengan nisfu Sya'ban ini, Ustaz? Baik, berkaitan dengan malam ya, malam nisfu Sya'ban. Orang-orang kan melaksanakan sholat, beristighfar dan sebagainya. Nah, dalam sejarah itu Rasulullah tidak pernah melaksanakan atau menghususkan diri itu melaksanakan nisfu Sya'ban. Jadi poin pentingnya adalah walaupun ada gitu ya teman-teman yang suka melaksanakan kegiatan atau amalan-amalan di malam nisfu Sya'ban tanpa mengurangi rasa hormat saya secara pribadi kepada teman-teman yang suka melaksanakan itu, hemat saya mendingan tidak gitu, karena Rasulullah pun tidak pernah melaksanakan seperti itu. Walaupun ada, itu dalil-dalil yang menunjukkan kepada malam nisfu Sya'ban itu tidak kuat. Maka marilah kita isi di bulan Sya'ban ini dengan amal-amal soleh yang lain, sebagaimana yang pernah diajarkan serta dikerjakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Nah, bukankah peristiwa penting yang ada di bulan Sya'ban itu adalah turunnya ayat yang berkaitan dengan selawat? Nah, kita seringkali memaknai selawat itu dengan ungkapan yang saya bacakan tadi, padahal lebih luas memaknai selawat Nabi itu. Kalau Nabi pernah mengatakan, la yasrobana ahadukum qaiman, misalkan. Janganlah salah seorang di antara kalian minum sambil berdiri. Kemudian kita mengamalkan hadis itu. Maka kalau jangan minum sambil berdiri berarti minum mesti duduk. Kemudian kita mengikuti minum itu duduk. Nah, sebenarnya kita itu sudah bersolawat kepada Nabi. Nah, kemudian Nabi pernah absus salam, wa'atimu ta'am, wasallu billail wan nasuniyam tadhulul jannah bis salam. Ketika Rasulullah mengatakan, ya ayuhan nas, wahai manusia, absus salam, tebarkanlah salam. Ucapkanlah assalamualaikum, tebarkan, biasakan. Wa'atimu ta'am, bagikanlah makanan kepada yang memerlukan. Kemudian wasallu billail, salatlah di malam hari, kita laksanakan. Wanasuniam, ketika manusia sedang tidur, tadkhulul jannata bisalam, maka perbuatan itu akan memasukkan kalian kepada surga dengan selamat. Nah, ketika kita melaksanakan apa yang disampaikan, apa yang dipesankan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah, pada hakikatnya kita sudah menebarkan sholawat kepada Nabi. Pada satu ketika Rasulullah pernah mengatakan, sholli qaiman, sholatlah kalian sambil berdiri. Kalau tidak mampu, kemudian duduk. Tidak mampu duduk, berbaring. Tidak mampu berbaring, dengan isyarat. Kita laksanakan itu. Maka pada hakikatnya kita sudah menjaga atau membaca sholawat Nabi. Nah, kita seringkali memaknai sholawat itu dengan ungkapan atau bacaan-bacaan sholawat Nabi, sehingga orang seringkali lebih sibuk
membikin solawat-solawat baru. Padahal maknanya solawat itu lebih luas. Taat terhadap perintah Allah dan Rasul-Nya itu adalah implementasi daripada solawat. Itu mungkin Pak Halis. Baik. Jadi walaupun memang tidak ada amalia khusus yang dicontohkan Rasulullah, tapi memang bahwa keutamaan nisfu Saban itu memang juga dijelaskan dalam hadis tadi ya. Sebagaimana Ya, keumuman hadis bahwa memang ada banyak keutamaan di bulan Sya'ban yang harus tadi disampaikan oleh guru kita Ustaz Sarip, misalkan dengan memperbanyak sholawat, memperbanyak tilawah, kemudian juga berbanyak istighfar dan doa gitu ya. Dan menurut para ulama memang amalan paling utama tentu adalah sholat saja ya. Ketika ya, masuk ke nisfu Sa'ban ini memang yang utama memang adalah sholat, walaupun memang hadis-hadis tentang keutamaan nisfu Sa'ban ini diperselisihkan oleh para ulama hadis gitu ya, tapi tetap bahwa kita merujuk kepada keumuman hadis Nabi tentang keutamaan bulan Sya'ban ini saja. Silakan Teh Nadia. Ya, turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. kalau Ustadz mengulang tadi kan beberapa tafsir mengatakan bahwa malam nisfu Sya'ban diyakini sebagai penentu akhir tahunan gitu kan. Apa signifikansi spiritual dari upaya manusia menjemput takdir yang lebih baik di malam Lailatul Qadar? Dan apakah ini merupakan proses negosiasi spiritual atau pemantapan ketetapan gitu Ustadz? Mohon penjelasannya. Turun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maksudnya bukan Lailatul Qadar, nisfu Sa'ban gitu ya, atau Lailatul Qadar? Iya, ada kaitannya dari ke nisfu Sa'ban ke Lailatul Qadar gitu. Oh, Mhm. karena memang Lailatul Qadar dan nisfu Sa'ban itu memang disebutkan juga dalam Al-Qur'an ya, tentang apa Nah, namanya malam penentuan takdir itu saja. Ya, baik. Korelasi mungkin ya, korelasi antara nisfu Sa'ban dengan Lailatul Qadar begitu ya. iya betul. Ada proses negosiasi kah di situ gitu? Nah, Penentuan. kita merujuk kepada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah berkaitan dengan bahwa Sa'ban ini adalah proses diangkatnya amal soleh. Setiap amal yang kita kerjakan itu akan diangkat, disetorkan, dicatat menjadi amal soleh apakah diterima atau tidak. Nah, kemudian Lailatul Qadar adalah sebuah malam yang diturunkan oleh Allah kepada hamba-Nya. Kemudian ketika kita melaksanakan ibadah di Lailatul Qadar itu kan lebih baik dari 1000 bulan. Begitu. Nah, kita berusaha untuk mengisi Lailatul Qadar ini dengan amal-amal soleh. Makanya ketika Rasulullah SAW di penghujung Ramadan, 10 hari terakhir, beliau tidurnya lebih sedikit gitu. Membangunkan keluarganya, membaca Qur'annya, sholat sunnahnya itu senantiasa dijaga. Bahkan ada doa yang diajarkan oleh Rasulullah untuk menyambut Lailatul Qadar. Nah, sebenarnya tidak ada korelasi antara malam nisfu Sa'ban dengan Lailatul Qadar. Karena malam nisfu Sa'ban itu masih diperselisihkan menurut para ulama hadis apakah hadisnya sahih atau tidak. Cuman kita sedang tidak berdebat apakah boleh atau tidak malam nisfu Sa'ban. Cuman yang jelas di bulan Sa'ban itu semua amal yang kita lakukan itu akan diangkat. Dan mudah-mudahan ketika diangkatnya catatan amal soleh kita itu diterima. Nah, antara malam nisfu Sa'ban dengan Lailatul Qadar itu adalah dua peristiwa yang berbeda, tapi dua peristiwa yang sangat penting gitu. Nah, kemudian bagaimana takdir kita di bulan di Lailatul Qadar ini? Dan kita berharap
kita mendapatkan Lailatul Qadar. Bahkan lebih jauh lagi, ada orang yang sebenarnya Lailatul Qadar itu sudah tidak ada lagi, karena Al-Quran itu sudah turun. Begitu ya. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran itu turun pada malam Lailatul Qadar. Nah, kemudian karena Al-Qurannya sudah turun, berarti Lailatul Qadarnya tidak ada lagi. Nah, bukan seperti itu cara memahaminya. Jadi, Lailatul Qadar itu turun di bulan Ramadan, di 10 terakhir bulan Ramadan. Dan di waktu-waktu ganjil. Begitu. Nah, kemudian bagaimana? Apakah kita bisa meraih Lailatul Qadar? Sangat bisa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah, cari di 10 hari bulan Ramadan, terutama di waktu-waktu yang ganjil. Begitu. Jadi, dua peristiwa yang berbeda, tidak ada kaitannya antara Lailatul Qadar dengan nisfu Sya'ban. Lailatul Qadar diperuntukkan bagi orang-orang yang melaksanakan atau mengisi ibadah saumnya dengan ikhlas, dengan penuh ketawaduan, kemudian kualitas ibadah saumnya juga bagus, menjaga hal-hal yang mengotori ibadah saum kita. Maka ketika kita masuk 10 hari terakhir itu, kita melaksanakan amal solehnya selalu ditingkatkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Dia mengencangkan perutnya, di waktu malam dia membangunkan keluarganya untuk mengisi atau menyambut Lailatul Qadar ini. Itu mungkin Mbak Nadia. Ya, ya. Jadi kalau saya tangkap tadi dari pertanyaan Teh Nadia ini memang seolah-olah kalau tadi disebutkan bahwa eh, sebagian ya yang meyakini tentang nisfu Sa'ban itu karena memang secara umum aja karena Rasulullah tidak menyampaikan bahwa apa namanya diangkatnya amal itu di nisfu Sa'ban saja. Memang tidak ada Ya, keterangan secara khusus. Jadi hanya bulan Sa'ban dan entah kapan kita iya, masih Allah alam ya. Entah iya, kapan iya. di malam itu atau di hari apa amal-amal kita diangkat oleh Allah. Ya, Apakah itu di hak malam prerogatif Allah itu, tidak ya menentukan di tidak malam bisa menentukan nisfu dan Sa'ban kah, atau oh, di malam Kamis kah, di malam Jumat kah, tidak gitu. dan memang kalau saya baca di beberapa tafsir saya di Ad-Dukhan ayat 4 yang fiha yufraku kullu amrin hakim itu salah satu saya cek saya share juga di chat ya di bisa jamaah bisa ngelihat ternyata ketika saya baca di tafsir atau bari salah satunya piha ini di malam itu memang ada yang menafsirkan pihanya itu adalah Lailatul Qadar ada yang menafsirkan juga dengan nisfu Sa'ban wallahu alam ya ini memang pendapat ulama ya dan tentu Rasulullah tidak secara khusus menyatakan tentang apa namanya bahwa ada negosiasi yang bisa dilakukan selama sebulan katakanlah begitu ya di antara ketika ajal sudah ditetapkan di bulan di nisfu Sa'ban katakanlah begitu kemudian masuk ke Ramadan di Lailatul Qadar itu dan kemudian ada negosiasi Allah mengganti ketetapannya dan itu sebenarnya tidak ada waktu yang khusus saja ketika Allah Ya, berkehendak mengganti takdirnya ya suka-sukanya Allah saja gitu ya. hmm, Jadi mungkin begitu kalau pendapat saya Teh Nadia. Jadi memang tidak ada penjelasan secara khusus juga memang tentang sebulan itu menjadi sebuah periode untuk negosiasi tapi doa untuk menolak bala atau Allah mengubah karena tidak ada yang bisa mengubah takdir kecuali doa saja. Itu dalam hadis Nabi ya Ustaz. ya, ya, Dan itu sudah hadis sahih ketika takdir ajal itu ditetapkan eh, di tanggal sekian kemudian Allah menggantinya dengan yang lain itu adalah hak prerogatif Allah dan kita tidak tahu ya. karena itu Salah satu cara untuk berubahnya adalah doa. Gitu. doa ya dan itu kapan saja tidak mesti di eh, bulan-bulan tertentu gitu kan tapi tetap kita bersyukur kepada Allah apapun takdirnya adalah takdir terbaik dan tentu yang paling utama adalah kita berdoa mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Baik, masih adakah yang ingin bertanya mungkin atau ingin sharing juga nih sekali lagi tentang amaliyah nisfu Sa'ban ini yang penting adalah merujuk kepada keumuman hadis bahwa
bulan Sya'ban adalah bulan yang kita bisa manfaatkan untuk memperbanyak sholat, ibadah-ibadah gitu ya, tilawah, baca Quran, terus istighfar, sholawat, dan itu adalah bagian persiapan untuk menuju Ramadan. Hingga ketika di Ramadan, mental kita dan fisik kita sudah terbiasa untuk melakukan ibadah-ibadah tersebut. Baik, mungkin sebagai penutup, Ustaz, ada hal yang penting apa nih yang ingin disampaikan sebagai taujihat gitu dari Ustadz Baik, untuk kita semua di bulan Sya'ban ini. sahabat-sahabat sekalian, marilah kita teguhkan hati kita lebih dekatkan diri lagi hati kita kepada Allah, dan kita berdoa mudah-mudahan kita diberi kekuatan untuk mengarungi bulan Sya'ban ini. Marilah kita isi bulan Sya'ban ini dengan amal soleh sebagai persiapan menuju bulan Ramadan, supaya di bulan Ramadan ini kita benar-benar bisa mengisi bulan Ramadan ini dengan amal-amal yang kualitasnya meningkat daripada bulan Ramadan yang sudah-sudah. Dan kita perlu garis bawahi agar kita bukan penghamba Ramadan, tapi kita menjadi robanian, hanya menghamba kepada Allah. Adapun bulan Ramadan itu bagian daripada perintah yang ada di dalam Islam, maka ketika Ramadan datang, kita sudah terbiasa mengisi dengan Ramadan ini dengan amal soleh yang kualitasnya lebih meningkat. Amin, amin. Dan kita mudah-mudahan ketika proses diangkatnya amal-amal kita di bulan Sya'ban ini, kita berdoa amal-amal kita diterima, dan kita berdoa mudah-mudahan takdir yang sudah ditetapkan itu semuanya baik. Adapun takdir jelek yang Allah tetapkan bisa dirubah dengan doa yang kita sampaikan kepada Allah. Itu mungkin Pak Khalis. Baik, Masya Allah, tabarakallah, pagi yang penuh dengan inspirasi dan untuk keberkahan dari Allah. Kita bekali diri kita dengan pemahaman tentang bagaimana kita mengisi Sya'ban ini, karena Rasulullah pernah menyatakan tentang banyak orang yang lalai dengan Sya'ban ini ya, di antara diapit 2 bulan utama, yaitu bulan haram Rajab dan juga bulan Ramadan. Orang lalai dengan mengisi di Sya'ban ini dengan kebaikan-kebaikan, dan Rasulullah sampai mengatakan, aku ingin ketika amal-amalku diangkat ini dalam keadaan berpuasa. Maka amal-amal utama yang dicontohkan oleh Rasulullah adalah berpuasa di bulan-bulan Sya'ban, lebih banyak daripada bulan-bulan lain. Karena itulah maka mari sama-sama kita manfaatkan. Setidaknya di Senin Kamis itu mungkin bisa berpuasa, ataupun Ayyamul Bidah yang insya Allah jatuh di tanggal 1 Februari 1, 2, 3 ya. Kita manfaatkan untuk berpuasa, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dan kita semua bisa diberikan hidayah dan taufiknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, jaman Allah, mari kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alhamdulillah. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين.